ini saya mau bercerita tentang pengalaman keluarga kami, mama saya, dan kakak adik saya yang semuanya perempuan, bagaimana Tuhan mengubahkan kami. Cara Tuhan bekerja untuk mengubahkan kami justru diawali setelah papa kami meninggal dunia di tahun 2012. Itu membawa perubahan yang sangat besar di dalam keluarga kami, yang saat itu semuanya perempuan. Mama harus berjuang sendirian sebagai seorang guru dengan gaji yang seadanya, dan saat itu karena sesuatu hal tidak ada apapun sepeser pun yang bisa ditinggalkan oleh papa saya untuk keluarga kami. The struggle was real, and kematian mendadak ayah saya begitu membuat shock keluarga kami, terutama saya yang mungkin paling dekat dengan ayah saya. Seperti yang saya selalu bilang bahwa iblis tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk membuat manusia, baik pribadi maupun keluarga, untuk lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Mereka akan berupaya menggunakan setiap kesempatan, setiap apapun menjadi celah untuk menjegal manusia, menjerumuskan manusia ke dalam dosa, membuat mereka enggan untuk dekat dengan Tuhan, enggan untuk semakin dalam dan mengenal Tuhan. Cerita ini saya perpendek. Dari tahun 2012 sampai 2018, proses bagaimana Tuhan mengubahkan mama saya di dalam pergumulannya membuat mama saya tidak punya pilihan lain selain bersandar kepada Tuhan, karena tidak ada manusia satupun yang akan mampu mengeluarkan mama dari kesesakannya, dari apapun yang ia hadapi saat itu. Dan saat itu iblis tidak berhenti. Tuhan mengizinkan kami bertiga dicobai masing-masing di dalam kehidupan pribadi kami. Dan mama tidak pernah berhenti mengingatkan kami dari tahun 2018 sampai tahun 2023, mengingatkan saya pribadi untuk mulai membaca firman. Baca firman. Buka Alkitabmu. Firmanmu adalah makanan bagi rohmu. Setiap hari tanpa berhenti. Sampai akhirnya di bulan April 2024, Tuhan menggerakkan saya untuk mulai membaca firman, yang ternyata itu adalah titik awal saya berubah dan semakin dekat di dalam Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Adik saya adalah anak pertama yang harus mama selamatkan. Kenapa saya menggunakan kata harus? Karena saat itu ada sebuah peristiwa yang membuat adik saya harus melakukan pelepasan. Hal itu mungkin akan saya ceritakan lain waktu. Dan hal itu membuat mama saya mau tidak mau harus tekun di dalam doanya, berbalik kepada Tuhan, dan menjauhkan diri dari apapun yang tidak baik bagi hidupnya. Saya adalah anak kedua yang diselamatkan. 2024, mulai dari bulan Januari, Tuhan mengubahkan saya, mematikan saya yang dulu dan menjadikan saya yang baru. Lahir kembali di dalam Tuhan. Dan memulai kehidupan saya yang baru di dalam Tuhan. Untuk saya pribadi, perjuangan untuk bisa lahir baru tidaklah mudah.
Banyak hal yang harus saya matikan, banyak hal yang harus saya ubah. Penderitaan yang harus dihadapi dan harus bertahan di dalam ujian is real, adalah hal yang nyata. Dan saya percaya kemampuan saya untuk bisa kembali di dalam Tuhan bukan karena kemampuan saya, tetapi karena Tuhan dan kemurahannya memampukan saya untuk melakukannya. Dan itu bisa terjadi karena ketaatan mama saya, perjuangan mama saya untuk berdoa, untuk berubah, dan untuk patuh kepada Tuhan dalam hari-harinya bertahun-tahun untuk menyelamatkan anaknya. Proses saat saya diselamatkan tidaklah proses yang mudah. Saat itu saya harus menyembuhkan luka hati saya. Hal pertama yang Tuhan perintahkan adalah saya harus menerima diri saya apa adanya, menerima semua hal yang pernah terjadi dalam hidup saya. Semua insecurity harus saya matikan. Harus menerima diri saya sebagaimana Tuhan menciptakan saya. Karena saya dulu sangat insecure. Saya pernah dibully berkali-kali sejak kecil sampai dewasa. Dan bukan hal yang mudah ketika kita menjadi korban bully bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. It was not easy untuk menerima diri kita apa adanya. Tapi Tuhan begitu baik. Saya ingat ketika saya melihat di depan cermin, saya melihat kekurangan diri saya. Lalu Tuhan berkata, semua ciptaanku adalah sempurna. Setelah mendengar itu, I was like, betapa berdosanya saya kalau saya menganggap diri saya yang ciptaan Tuhan sesuatu yang sangat kurang. Bahkan Tuhan sendiri bilang bahwa semua ciptaannya adalah sempurna. Kalau saya melihat diri saya kurang ini, kurang itu, artinya saya menghina Tuhan saya. Menghina Tuhan yang menciptakan saya. Mulai dari situlah, I declare, saya menerima diri saya apa adanya, mencintai diri saya apa adanya, secara fisik. Dan mulai belajar mencintai diri saya apa adanya. Proses kedua yang harus saya lakukan adalah saya harus mengampuni mama saya. Saat itu saya hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa di antara ketiga anaknya hanya saya yang sangat jarang untuk menghubungi mama? I love her so much. Saya menyayangi mama saya. Tapi kenapa saya merasa tidak nyaman untuk berada terlalu dekat? Lalu saya ingat sekali Tuhan menjawab, ampuni dia. Siapapun yang aku berikan kepadamu adalah yang terbaik bagimu. It hit me hard. Itu begitu menampar saya. Lalu Tuhan mengizinkan pikiran saya melihat semua kebaikan mama saya. Saat itu Tuhan membawa saya pada masa-masa sejak saya kecil, bagaimana mama saya begitu memperhatikan kami.
menyayangi kamu, melakukan apapun untuk kebaikan kamu. Like, Mama adalah seorang yang bahkan nyawanya akan ia berikan demi anak-anaknya. Lalu Tuhan bilang pada saya, ampuni dia. Apapun yang pernah ia lakukan di dalam masa lalumu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, ampuni dia. Jadi saat itu, again, I declare, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni. Aku mengampuni mamaku. Apapun yang pernah ia lakukan, yang membuat luka di dalam hatiku, aku mengampuninya. Dan aku mau mengasihinya. Lalu saya ingat, saya WA mama saya minta maaf kalau sebagai anak saya pernah melakukan banyak kesalahan, dan saya bilang bahwa saya pun sudah mengampuni mama. Dan sejak saat itu, mama saya adalah satu-satunya orang yang mampu memahami perjalanan kehidupan saya di dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang tidak mudah untuk dipahami secara logika di dalam perjalanan saya bersama Tuhan. Dan mama saya adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran dan memberikan nasihat-nasihatnya bagaimana untuk saya bisa berjalan bersama Tuhan. Kakak saya adalah anak terakhir yang diselamatkan. Lagi, iblis tidak berhenti. Dia mencobai kakak saya dalam kehidupan rumah tangga. Di tahun 2023 dan 2024. Sangat tidak mudah untuk mama saya lihat anak-anaknya bertubi-tubi mengalami hal-hal atau pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan. But guess what? Cara itu diizinkan Tuhan terjadi untuk menguatkan kami di dalam iman kami kepadanya. Dan satu persatu Tuhan memberi jawaban, dan satu persatu juga kami bisa melewati semua pencobaan yang diizinkan Tuhan. Saya tidak bisa menceritakan secara detail hal-hal apa yang diizinkan terjadi. Mungkin nanti kalau Tuhan memerintahkan untuk saya spill atau menceritakan bagian-bagian tertentu, saya akan menceritakannya. Ya, tapi di sini saya ingin memfokuskan bagaimana peran seorang ibu di dalam keluarga yang sangat besar untuk membantu menyelamatkan keluarganya. Karena banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang belum tahu bagaimana atau apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan keluargaku. Ada satu ayat yang mau saya baca, dan mungkin juga kamu bisa baca kembali di dalam Titus 2 ayat 3-5. Begini bunyinya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah,
Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mungkin video ini dibuat karena Tuhan ingin memberi pesan kepada semua perempuan, siapapun, baik yang tua maupun yang masih muda, bagaimana untuk membantu dengan perannya masing-masing mengubahkan keluarganya. Saya tidak ingin terdengar tidak sopan, tetapi tante, eyang, oma, kalau tante atau eyang atau oma menonton video ini, atau kamu adik-adik saya, atau kamu yang sebaya dengan saya menonton ini, jangan pernah lupakan peran kamu di dalam keluarga. Kita hidup tidak hanya untuk bersenang-senang. Kita hidup tidak hanya untuk menjadi egois. Kita hidup tidak untuk menghakimi. Kita hidup tidak untuk menyalahkan orang lain. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam ketaatan kepadanya untuk membantu keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita, kembali semuanya, masing-masing individu, diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi kalau tante, eyang atau oma masih egois, masih semaunya sendiri, masih merasa paling benar, masih menghakimi, masih selalu memfitnah, masih selalu menggosip, apapun itu yang dilakukan mulut, yang kurang baik, hilangkan itu. Ucapkanlah hanya yang baik. Ucapkanlah doa-doa yang baik. Ucapkanlah firman Tuhan. Siapapun yang Anda temui, hari ini, ucapkanlah berkat, bukan kutuk. Siapapun yang Anda tidak sukai, ucapkanlah berkat. Ampunilah mereka. Sebetulnya ada banyak kejadian yang saya lihat, yang Tuhan izinkan saya untuk mengetahui di dalam banyak keluarga yang anak-anaknya tidak berhasil diselamatkan karena ketidaktaatan orang tua, karena ketidaktaatan ibunya. Maaf saya harus mengatakan ini, tapi ada banyak ibu yang tidak berhasil menyelamatkan anaknya. Bahkan sampai Tuhan mengizinkan anaknya untuk meninggal terlebih dahulu. Kalau Anda masih memiliki kesempatan, diizinkan Tuhan untuk hidup hari ini, memiliki nafas di hari ini, artinya masih ada hal yang belum selesai. Dan untuk kamu, perempuan-perempuan muda, anak yang masih memiliki orang tua, jika kamu masih memiliki luka hati, bahkan jika orang tuamu sudah tidak ada, ampunilah mereka. Terimalah segala kondisimu yang dulu pernah terjadi, bahkan saat ini mungkin sedang terjadi, yang di dalam hatimu kamu masih menyalahkan orang tuamu atau salah satu dari mereka, karena mereka tidak bisa berubah. Ampunilah dulu mereka, karena mungkin keselamatan di dalam keluarga kamu harus dimulai dari kamu. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah menyelaraskan hidup kita, tingkah laku kita, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau.
Semoga ini bisa membantu menguatkan kamu. And thanks for watching. God bless you.